Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wa nahana li tafarruqi wal fasad. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, syahadatan takunu sababan a'yal mu'ammad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mu'ayyad wa huwa hamid wa mahmud wa ahmad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma raka'a rafi'un wa sajad. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita dengan mengikuti akhlak teladan dari junjungan kita, Nabi yang sangat mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi dan Rasul Allah yang sangat mulia, di mana kita diminta supaya menteladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman Allah surah Al-Ahzab ayat 21 yang khatib telah bacakan tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh tauladan yang baik, di mana Rasulullah SAW adalah manusia yang telah mendapat sanjungan langsung dari Allah berkaitan dengan akhlaknya yang sangat mulia, yang sangat agung. Dalam surah Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad adalah manusia yang punya akhlak yang agung. Dan Nabi sendiri bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sungguh hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Di antara akhlak-akhlak Rasulullah SAW yang patut untuk kita teladani, khususnya kaitan dengan akhlakul karimah dari beliau, bisa kita baca dan pahami dari mubahat yang ditulis oleh Syekh Al-Barjanzi di dalam kitabnya Qasidah Al-Barjanzi, di mana biasanya dalam acara-acara maulid Nazm Al-Barjanzi ini suka dibaca sebelum acara ceramahan atau tausiah. Namun kadang-kadang saya sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok yang ada di Bedahan merasa prihatin. Kenapa? Karena masih banyak umat Islam, bahkan ustadznya, yang hanya bisa membaca Barjanzi tadi, akan tapi masih ada yang belum memahami terjemah atau isi kandungan Al-Barjanzi itu sendiri. Padahal kalau kita kaji lebih mendalam, banyak sekali mutiara-mutiara hikmah yang bisa kita ambil dari Qasidah Barjanzi. Misalnya ada beberapa bait dalam Al-Barjanzi yang berkaitan dengan akhlak mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut kita teladan.
Yang saya hafal misalnya baitnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu yahsibuna alahu wa yarfa'u sawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bi siratin sariyah wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'lu mardahu wa yushayyi'u janaizahu wa la yahqiru faqiran adba'ul faqru wa ashwa. Ini kalau dua bait ini saja dipahami dengan baik oleh umat Islam khususnya di Kota Depok, lebih-lebih di Bedahan, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ini cakep banget. Apa arti dari dua bait tadi? Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Beliau adalah orang yang sangat pemalu, malu kalau melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tawadhu, dan beliau sangat rendah hati. Walaupun sudah punya pangkat Imamul Anbiya wal Mursalin, tokohnya para nabi dan para rasul sedunia, ternyata beliau tawadunya, rendah hatinya luar biasa. Di dalam berjanji itu dilanjutkan yahsibuna Allah. Kalau sendal beliau ada yang rusak, beliau betulkan sendiri. Wa yarfa'u saubah, kalau baju beliau ada yang sobek, beliau betulkan sendiri. Wa yahlubu syatah, dan kalau beliau minum air susu kambing, beliau peras sendiri. Wa yasiru fi khidmati ahli bi siratin sariyah, dan kalau melihat di keluarganya, di dapur rumahnya, istrinya sedang sibuk masak, beliau bantu tanpa ada rasa sungkan-sungkan. Ini diantara akhlak beliau yang beliau lakukan. Selanjutnya dalam bait itu dikatakan wa yuhibbul fuqara wal masakin, dan beliau itu cinta kepada fakir miskin. Wa yajlisu ma'ahum, dan beliau senantiasa duduk-duduk dengan mereka. Wa ya'udu mardahu, dan kalau ada sakit, ada yang sakit di antara mereka orang fakir miskin, beliau tengok. Wa yushayyi'u janaizahum, dan kalau orang fakir miskin itu ada yang meninggal, beliau rawat, pelihara, dan kemudian disolatkan, bahkan dikuburkan. Kemudian dalam menghina kepada seorang pun, walaupun orang itu sangat papa, rakyat jelata, tidak punya apa-apa, tetap beliau tidak mau istilahnya menghina atau melecehkan atau merendah, karena beliau tahu bahwa mulianya seseorang adalah takwanya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 13. Ini adalah diantara akhlak-akhlak yang mulia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya sesuai dengan yang telah dicontohkan sebagai tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita hidup betul-betul bahagia di dunia wal akhirah mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.